Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selama ini kan sampun menjalankan wirausaha, yang pun bangun merintis usaha konveksi sampun 2 tahun iki. Pemasukannya yang nggih sampun menjanjikan. Yang niku pengene dengan yang gadah usaha piyambak niku mangke saged kangge bantu adik-adik sekolah, saged bantu kangge makan sehari-hari, nggih kangge kecukupan sedayane. Saya berpikir ketika saya bisa bekerja di pabrik itu mungkin saya bisa membantu menyekolahkan adik-adik. Dari 2004 ibu saya merantau ke luar negeri, saya beserta 2 adik saya hidup dengan nenek. Nah, waktu sekolah itu ya dia coba-coba jualan pulsa, jualan sepatu, sekarang online pakaian itu. Ternyata bekerja di pabrik jauh lebih berat, tidak seperti yang saya bayangkan. Nah, karena saya juga memikirkan jangka panjang, sejak itu saya berpikiran untuk mengambil resiko untuk mendaftar kuliah. Bang, Gimana? piye? Engko sido. Jadi toh harusnya. Oh iya iya iki engko kan aku pinjem ruangan dhisik. Ruangan kanggo kumpul hipmi mengko. Lah Nek engko soal yang sekolah niku memang pinter. Terus kuatosen niku soal biaya ngenten lho. ketika saya masuk perkuliahan dapat uang bidik misi per bulan itu sejumlah 600.000. Tapi ternyata ketika saya sudah mengimplementasikan hal tersebut, ternyata uang 600.000 itu sangat-sangatlah kurang. Jadi kekurangan itu saya nggak bisa kalau cuma ikut seneng-seneng saja kayak teman-teman ikut jajan, ikut nongkrong. Bahkan dulu saya sempat puasa 1 minggu tanpa ada niat apa-apa. Dari rasa lapar, dari rasa ketidakpunyaan itulah kemudian saya berpikiran gimana ya kalau saya bisa menghasilkan uang sendiri. Ketika pertama kali merintis usaha konveksi, dulu saya nggak punya laptop, saya nggak bisa desain. Jadi saya dulu ngajak temen yang bisa desain baju, bisa desain kaos, saya ajak kerjasama. Nanti setelah orderan itu selesai, baru saya bayar. Terus juga saya nggak punya sampel kain, nggak punya sampel baju untuk diperlihatkan ke pelanggan. Kos-kosan yang saya tinggali itu kos-kosan paling murah di daerah Semarang. Jadi kalau saya gunakan untuk toko itu belum pantas. Halo, oh iya mas, ini udah sampai. Kemudian ketika ketemu dengan pelanggan, saya COD-an, entah di swalayan atau di masjid seperti itu. Dan alhamdulillah di tahun 2018 kemarin bisa lolos program KBMI, kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Saya langsung gunakan untuk investasi. Bedanya KBMI pun masalah cairannya. Kalau KBMI teman-teman bisa menganggarkan sampai 40 juta. Jadi kalau PKM maksimal 12,5 ya lumayan lah, bisa buat pemasukan bisnis juga. Ini belum waktunya saya untuk bersenang-senang. Jadi saya harus mencari peluang, mungkin mencari pengalaman di organisasi, mencari relasi, ikut di seminar kewirausahaan, berteman dengan para pengusaha-pengusaha. Jadi ketika saya berkumpul dengan pengusaha-pengusaha, timbul semangat saya untuk berwirausaha. Saya ingin mendirikan garmen besar yang nanti karyawan di situ dari masyarakat Kudus, masyarakat Gembong, terus dari anak-anak muda juga, supaya mereka juga tumbuh
perekonomiannya juga saya ingin 55 mengajarkan ya? kewirausahaan juga. Sekarang ini untuk konveksi kami per bulan itu kurang lebih bisa memproduksi dari 1000 hingga 1200 piece, baik itu kaos, kemeja, celana, dan jenis seragam yang lain. Ketika saya mulai bisnis, saya hanya 2 orang saja. Namun ketika sudah permintaan yang masuk semakin banyak, ketika saya jalani sendiri itu berat sekali ternyata. Saya harus belanja kain, saya harus ke Kudus lagi, terus nanti saya harus pulang Pati, saya ke Kudus lagi, ke Semarang. Jadi ketika sudah ada pesanan banyak, sedangkan saya tidak menambah tim, mungkin saya bakal kewalahan. Harapan dari masyarakat sekarang ini itu mahasiswa sekarang bisa mengayomi masyarakat nanti ketika mereka sudah lulus, bisa membuka lapangan pekerjaan, bukan malah menambah jumlah pengangguran di masyarakat. Ini malah cepet garing chatting ini kok, cepet banyoni. Mama belum usah balik ting malih nang sampun ting griya niki. Kan mama nggih saya tuwa, adik-adik saya gede, saya butuh mama. Nggih. Ya niku pun mikir mangke nek misal mama sampun ting Indonesia mesti mangke wonten lah dalan kangge mama usaha apa mangke badhe gabung karo Mama ya pengen ngomong dan dulu adik ini terutama Jini yang masih kecil ya pengennya stay sekarang juga, cuma ya ini yang terakhir lah. Saat orang lain bilang, wis lah mandek, kesel, ngapain kalah anak gitu. Tapi bapak ibu tetap semangat kerja. Pokoknya kesulitan-kesulitan yang saya alamin, adik saya jangan sampai ngalamin, cukup saya gitu. Adik saya bisa gampang gitu sekolah. Mayoritas itu bekerja sebagai buruh tambang pasir dan juga petani, itu pun banyak kan yang buruh. Jadi mereka hanya menyewa tanah dari yang punya tanah gitu ya. Yang kedua kesulitan akses. Karena desa itu kan dikelilingi oleh 2 sungai, ada Sungai Kelawing dan juga Sungai Kacangan, jadi muter gitu. Nah, kalau berangkat sekolah itu kita harus melewati sungai itu. Akses yang paling mudah itu lewat sungai. Berarti kita sekitar setengah 6 atau jam 5 udah stay di pinggir sungai untuk naik perahu. Nah itu kemungkinan akses yang sulit itu yang membuat anak-anak itu malas untuk melanjutkan sekolah. Ini buku Nek? Iya, Saya bilang ya. Iya. Buku apa Bain? ya kuis anane. Oh iya, buku bahasa Inggris. Kayak pas SMP ya kan ya? Iya. Nah, siki wis kabeh ya. Nah, Fadil miki urung ngerti cita-citane dadi apa. Kayak wis kepikiran urung. Jelane miki pinter masak, teng gawe ndok karo mie. Wis apa? Kopi. Koki temenan. Temenan. Terus ki apa? Polisi. Polisi. Kok ora pengen dadi polisi, Ivan? Ora pengen dadi pemain sepak bola. Oke, terus ki? Pustaka. Kan nek gede meh dadi apa ngono kan. Kok jawabannya tuh jadi supir truk, terus jadi penambang pasir gitu misalnya, jadi tukang ngareh urang. Anak kecil seharusnya punya mimpi, mereka pengen jadi dokter, aku pengen jadi guru, gimana mereka nantinya bisa semangat belajar, bisa semangat sekolah gitu.
ya. Pertama karena saya sendirian, jadi berjuang sendiri. Yang kedua, tidak mau sekolah dan kurang aware terhadap pendidikan itu bukan hanya karena masalah ekonomi. Kalau mereka ekonomi, udah punya uang, mereka bisa sekolah. Tapi itu masalah budaya dan mindset gitu. Jadi itu yang susah diubah. Gimana bukan hanya ngerubah mindset adik-adik kecil, tapi juga ngerubah mindset orang tuanya. Apa tiap anu ngarep-ngarep bocah-bocah ben ana ben sing kae ngomongi ora usah ngurusi omong wong, sing penting kan kok sing sabar, sing ikhlas. Kemudian sekarang adik-adik memang prestasi akademiknya meningkat, jadi mereka sudah paham betul sekolah itu bukan hanya sekedar mereka berangkat pulang gitu, tapi gimana di sekolah juga mereka bisa memahami sesuatu gitu. Bapak ibu itu spesial ya, spesial. Saat orang lain mencegah anaknya buat sekolah, bapak ibu malah mendukung. Saat orang lain bilang, wis lah mandek, asal ngapain nyokolah anak gitu. Tapi bapak ibu tetap semangat kerja. Pokoknya kesulitan-kesulitan yang saya alamin, adik saya jangan sampai ngalamin, cukup saya gitu. Adik saya bisa gampang gitu sekolah. Tim aku takon, kok nguli anak-anak larang apa ora? Ora larang ora, wong ana biaya beasiswa bidik misi, dadi ngringana biaya. Contohnya aku kayak nguli anak-anak ya biayanya ringan. Terus alhamdulillah ya nganti rampung, tayang dadi sarjana. Dia bilang katanya pengen sekolah yang tinggi, pengen bahagiain orang tuanya, katanya pengen junjung tinggi derajat kedua orang tuanya di dunia dan akhirat. Bangga lah istilahnya. Gimana sih anak misalnya bapaknya kerjanya jadi kuli pasir itu, menggali pasir, tapi anaknya dapat Maaf. bisa jadi sarjana gitu loh. Aku tidak pernah bermimpi jadi apa ketika besar nanti. Pikirku itu hanya akan menjadi hayalan belaka. Namun, seseorang memberitahuku untuk melampaui batas keinginanku karena aku mampu mengejar inginku, bermimpi tinggi, meraih asa dan cita. Saya tergerakkan untuk kembali ke daerah dan juga ingin berbagi pengalaman maupun berbagi ilmu agar nantinya produksi garam di desa saya ini bisa lebih banyak dan bisa bersaing. Melihat garam di desa saya yang seperti ini yang masih menggunakan tradisional,
Maka ini juga saya tergerakkan untuk kembali ke daerah dan juga ingin berbagi pengalaman maupun berbagi ilmu agar nantinya produksi garam di desa saya ini bisa lebih banyak dan bisa bersaing dengan garam-garam yang lainnya. Makanya kecewa aku iki. Kecewa. Masih garam iki wis gak pete seneng. Nggak piye, awalnya 1000 iki nglebokno. Nah berhubung saiki murah, piye meneh sabar petani. Ya, angin. Nama saya Rizal Maula, umur 23 tahun. Saya lahir di Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Saya alumni penerima bidik misi di kampus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Saya anak seorang nelayan yang bernama Bapak Supadi dan Ibu Suatin. Kala-kala direwangi ginyem mergaine bapakmu. Iya pancen omah. Oh, golek-golek belah terus ae. Yo kala-kala ngewangi iki yo sekolah ya ditemeni yo. Ayo. Garam yo garam tapi aja lali sekolah dhisik. Masalah mergawe gampang. Penting iku golek ilmu sing dhisik sing manfaat sih. Yo niatnya yo pengen ngerubah nasib lah ke pendidikan gitu. Yo apik-apik nasib wis syukur yo dadi. Nah dari hasil penjualan itu, hasil melaut bapak saya itu saya dapat uang saku lah buat jajan sehari-hari gitu. Kadang dapatnya 5 kilo, 3 kilo. Nah itu kadang saya dapat 50.000, kadang 60.000 hingga 100.000. Alhamdulillahnya di sana saya bisa lebih sedikit meringankan orang tua dengan mengikuti melaut sambil saya bisa aktif kegiatan kemana-mana itu dengan pakai uang jajan dari saya ikut bantu orang tua di laut. Dan mereka nggih butuh maksudnya pemanfaatan ide gagasan terutama Pak Kades mau sampun apa niki cerita maksudnya ten desa niki SDM banyak tapi masih minim dari segi inovasi ataupun gagasan-gagasan ide. Cita-cita ya tak dukung nek ora mergawe ning segara ya ora apa-apa. Nganti ya nek ku iso daftar S2 ya kerja dhisik. Nah, ketika saya belajar di Lamongan, kebetulan di sana ada teknologi garam prisma. Yang di situ udah ada terpalnya, yang di situ sudah ada penampungan air tuanya. Ketika panen musim hujan ataupun musim-musim yang lainnya tetap bisa produksi. Gimana caranya petambak di desa saya itu bisa meningkat produksinya, Pak? Soalnya mereka itu masih pakai garam grosok-grosok gitu, Pak. Itu ya masih jauh lah dengan yang lain gitu, Pak. Pertama, petambak Samen yang ada di desa Samen itu kunjungi mana tempat yang sedikit agak maju, Mama. Anggaplah lihat di tempat saya gini. Nanti Mama kok nggak mampu membuat seperti ini.
Karena ini juga modalnya agak besar. Kenapa? Itu untuk mengangkat harga. Semakin baik akan semakin mahal. Semakin tertata lokasi, ada pakai terpalnya dan lain, karena akan semakin baik. Jadi begini Pak, manfaatnya ketika di sini pakai garam Prisma, salah satunya kan produksi meningkat, harga terjamin gitu. Tapi kalau memang keberatan Pak, maksudnya modal mungkin bisa pakai yang biasa-biasa saja, nggak usah Prisma Pak. Mungkin pakai apa itu terpal grade itu berapa ya? 14.000 Pak. Belum ada gagasan gimana caranya petambak-petambak ini bisa makmur seperti itu. Nah, itu adalah tugas kita bersama sebagai penerima beasiswa yang dicerdaskan, yang telah dididik dengan pakai uang negara. Maka kita ya harus memberikan yang terbaik lah kepada tanah air kita. Metro TV, knowledge to elevate.